Dan jangan lupa ya nantinya setelah kita firman, tolong di subscribe ya. Jadi jangan lupa biar bertambah nanti subscribe kita sudah terkasih. Yohanes 3:16. Baik, Bapak Ibu telah temukan semuanya. Kalau Bapak Ibu telah temukan, dengarkan firman Tuhan. Ini saya bacakan bagi kita semuanya. Yang ada yang belum dapat? Baik, saya percaya semua kita telah temukan. Jadi, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih akan Allah dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya. Jelas di sini dikatakan yang percaya. Kalau kita percaya, kita akan memperoleh hidup yang kekal itu. Namun kalau kita tidak percaya, memperoleh hidup kekal itu enggak? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak percaya. Namun jika kita percaya, kita akan memperoleh hidup yang kekal itu. Karena jelas di sini dikatakannya tadi, bagi kita diingatkan bagi kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihnya akan begitu besar akan dunia ini, sehingga dia rela. Ya, bayangkan, dia rela murah yang tunggal itu anak sesadanya itu. Penebusan untuk kita agar kita tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal itu. Karena jelas di sini agar kita tidak binasa namun memperoleh hidup yang kekal itu. Oleh sebab itu saudara terkasih bagi jemaat Tuhan di tempat ini, semuanya bagi kita umat manusia di tengah-tengah dunia ini, lihat kasih begitu besar dalam hidup kita. Dalam masa-masa COVID-19 pada saat ini juga, kasih betul-betul begitu besar dalam hidup kita. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Karena bagaimana juga pujian mengatakan, kekuatan kita hanya di dalam Dia. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Bahkan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ya. Mengapa terkadang kita sering sekali meninggalkan Dia? Kita katakan, aku tidak tinggalkan Dia, Pak. Ya. Bukti kita meninggalkan Dia, kita lupa dengan janjinya. Bahkan kita bukan lupa dengan janjinya, tapi kita ingkar janjinya. Kita sepelekan janjinya. Ya. Padahal di sini dikatakan yang jelas dalam Yohanes 3:16 ini tadi, bagi kita semua umat manusia di tengah-tengah dunia ini, Dia disambut merelakan yang tunggal itu, agar kita tidak binasa. Ya. Saudara terkasih, di sini tadi jelas dikatakan kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia. Ini kalau kita sungguh-sungguh, dan saya percaya semua umat Tuhan di tempat ini betul-betul sungguh-sungguh mencari akan Dia. Apalagi janjinya bagi kita. Ya. Karena waktu nanti kita masuk di surga itu, ditanya bagi kita, ada nggak modal kita? Modal kita harus ingat ayat-ayatnya juga. Jangan nanti ditanya, bro, bagaimana? Apa bekalmu? Apa modalmu? Ya. Untuk memasuki surga kekal itu juga kita harus tahu ingat ayat. Mungkin ayat di dalam Yohanes 3:16 ini semua orang ingat. Bahkan ayat yang sering juga kita tidak pernah lupa itu ayat yang mana? Di dalam Matius berapa? Itu yang tidak pernah kita dapat lupakan. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mencari akan Dia, kita lihat di dalam Matius 6:33. Apalagi dikatakannya, jikalau kita mengutamakan Dia, mencari kerajaan itu terlebih dahulu, maka semua yang ditambahkan kepadamu, semuanya. Ya. Ini kalau kita sungguh-sungguh mencari akan Dia, kalau kita percaya betul-betul akan Dia. Jangan terkadang kita mengutamakan dunia ini. Kalau kita mengutamakan akan dunia, kita akan binasa.
kita akan memperoleh kekal itu. Sementara dia rela mengurniakan yang paling tunggal itu. Namun karena perbuatan kita sendirilah, mengapa kita tidak bisa menanti memperoleh kekal itu? Padahal dia rela mengurniakan yang tunggal itu untuk kita akan dunia ini, agar kita tidak binasa. Namun karena perbuatan kita, karena ketidakpercayaan kita, hingga kita tidak memperoleh kekal itu. Ya. Karena dengan jelas dikatakannya, cari dulu kerajaan Allah dan kemudian maka semua akan ditambahkan pada semuanya, akan ditambahkan kepadamu semuanya, tentang masa depan kita, tentang bagaimanapun semuanya. Namun menjadi pertanyaan bagi kita, percayakah kita akan janjinya itu? Ya. Tentu, kalau kita percaya dengan janji itu, ada masalah, ada problema. Namun dalam masalah problema itu, kita betul-betul percaya. Ya. Makanya dikatakannya, ya tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, setia berseru berharap pada Yesus. Jadi apapun masalah serukan bagi dia, apapun pergaulan serukan bagi dia, percayalah. Jika Bapak Ibu tidak percaya, bagi dia bagaimana mungkin dia bisa menolong hidup kita? Maka dengan jelas dikatakan, yang pertama tadi dikatakan bagi kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan Anak Tunggal, supaya kita setiap orang percaya. Ini setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya tidak binasa, namun memperoleh kekal itu. Jelas kan? Orang yang percaya, kita percaya, dan kita melakukan mencari kerajaan yang terlebih dahulu, tidak untuk kepentingan kita. Adapun setiap apa yang kita miliki, pekerjaan kita tetap menggunakan kemudian bagi nama Tuhan. Karena di mana Tuhan tempatkan kita, Tuhan punya rencana bagi kita. Ya, setiap memiliki apa yang ada bagi kita, jangan buat menjadi kesombongan bagi kita, tetapi untuk kemudian bagi nama Tuhan. Karena jelas saudara terkasih di Matius 6 ayat 33. Jelas di situ dikatakannya agar kita betul-betul mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ya. Baru kita katakan, Pak, aku mencari kerajaan Allah itu terlebih dahulu, Pak. Aku sedia beribadah, Pak. Terus kok hidupku begini-begini saja, Pak? Bukan hidup kita begitu-begitu saja. Lihat, setiap kita mengenal Tuhan, percaya betul-betul pada Tuhan, lihat, dan setiap tahun-tahun grafik hidup kita, ya, setiap tahunnya ada perubahan dalam hidup kita, ada perubahan. Ya. Ini orang-orang yang betul-betul percaya bagi dia. Namun kalau kita ke gereja kita pun suam-suam kuku, ya, bukan bersungguh-sungguh. Hanya gereja ikut-ikutan saja. Istilah orang kau tahu Bapak Ibu, untuk membuat tipis sandal ini saja, penipis-nipis selop saja katanya. Orang-orang tidak sungguh-sungguh, hanya ikut-ikutan saja. Tetapi orang sungguh-sungguh percaya bagi dia, itu akan diubahkan. Sekalipun banyak masalah silih berganti, namun kita katakan, aku percaya. Namun kita selalu percaya. Maka setiap pujian itu kita percaya. Ya. Kalau ditanya Bapak Ibu, dalam dunia ini semuanya orang jago-jago Alkitab, jago-jago semuanya, jago-jago ayat. Tetapi yang Tuhan inginkan, yang melakukan kehendak Tuhan itu, melakukan perkataan itu. Mampu nggak kita melakukan firman itu? Ya. Dan sila suku kita coba juga unang holan hata. Tapi ada tindakan. Ke gereja kita pun seperti itu. Bukan hanya rajin-rajin saja, tapi ada tindakan perbuatan, ada buah yang kita dapatkan.
Saya percaya, kita percaya, dan orang-orang percaya sungguh-sungguh mencari Dia, hidupnya, rumah tangganya akan diberkati Tuhan. Ini orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bagi Dia. Tuhan katakan, ya, yang percaya. Maka di sini tadi dikatakan di dalam Yohanes tadi 3 ayat 16 ini bagi tadi, apa katanya? Ya, sehingga Ia telah mengorbankan anak yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya, Oleh sebab itu Bapak Ibu, mata Tuhan juga tertuju kepada orang-orang betul-betul mencari Dia. Ya. Mata Tuhan tertuju bagi orang-orang betul-betul sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana agar mata Tuhan tertuju bagi kita? Mari lakukan firman-Nya. Lihat, yang pertama, Dia rela mengorbankan yang tunggal itu bagi kita agar kita tidak binasa. Setelah Dia merelakan yang tunggal itu, baru kita melakukan kehendak itu. Apa kehendaknya bagi kita? Mengutamakan, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan padamu. Puyeng gak kita hidup di tengah-tengah dunia ini? Gak puyeng toh? Gak puyeng. Namun menjadi puyeng bagi kita karena kita tidak melakukan kehendak itu. Itu membuat puyeng kita. Contoh seperti ini. Suami bekerja, istri rumah, ya, dikasih. Kalau untuk makan, semuanya kita ditempatkan dengan gak yang puyeng. Masih ada nggak yang pusing kepalanya gara-gara makan? Nggak ada kan? Untuk makan semuanya pas, semuanya. Namun menjadi puyeng, pemikiran kita kacau. Kita berpikir seperti ini. Kulihat Bapak si lucu ini nggak ada perubahan. Baru bagaimana nanti masa depan anak aku? Ini kita berkata bagaimana tentang masa depan anak aku? Mengapa kita berkata demikian? Karena kita tidak percaya dengan janjinya. Kalau Bapak Ibu percaya, masa depan anak-anak kita itu Tuhan telah jamin. Percaya nggak Bapak Ibu masa depan kita telah Tuhan jamin? Ini bagi orang-orang yang percaya bagi Dia. Dia jamin semuanya. Masa depan satu gampang, bahkan memperoleh hidup yang kekal itu. Mengapa? Ini tadi ayatnya di dalam Yohanes pasal 3:16 ini tadi. Oleh sebab itu, saudara terkasih, firman Tuhan mengajarkan bagi kita agar kita setiap orang yang percaya bagi Dia. Ingat, orang-orang yang percaya bagi Dia. Dan percayalah, kita memperoleh hidup yang kekal itu. Sebelum kita pun memperoleh hidup yang kekal itu di dalam dunia ini pun, hidup kita tidak nyungsep kali. Tahu Bapak Ibu nyungsep? Ya, tahu Bapak Ibu nyungsep? Ya, nyungsep itu, ya, orang-orang yang kehidupannya sudah terkasih seperti orang-orang dunia. Tahu orang-orang dunia? Ya, yang berpikir untuk cari pagi makan sore saja. Bahkan sudah terkasih, bagi kita yang betul-betul percaya bagi Bapa kita akan Dia dengan janjinya itu, kita akan memperoleh hidup, bahkan kita percaya karena kita melakukan kehendaknya itu. Ya. Oleh sebab itu, mari lakukan kehendak itu. Lihat, salah satu kasih Tuhan bagi kita, Dia rela mengorbankan tunggal itu, bukan untuk kita saja, tapi untuk akan dunia ini, agar apa katanya? Tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal itu. Oleh sebab itu, saudara terkasih, firman Tuhan saat pagi ini mengajarkan bagi kita agar kita betul-betul percaya dengan janjinya itu. Puji Tuhan, firman Tuhan saat pagi yang indah ini, saudara terkasih. Dan